Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K dan juga kepada teman-teman semuanya. So, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yaitu tentang ikhtisar transaksi sistem pemrosesan dan juga perencanaan sumber daya perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fathura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Pada bab kali ini ada dua pembahasan utama, yaitu yang pertama siklus pemrosesan data dan perannya dalam mengatur aktivitas bisnis dan menyediakan informasi kepada pengguna. Lalu yang kedua ada peran sistem informasi dalam organisasi modern dan memperkenalkan konsep sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Untuk pembahasan yang pertama itu ada menjelaskan tentang bagaimana organisasi menangkap dan memasukkan data tentang aktivitas bisnis ke dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana perusahaan memproses data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Lalu yang kedua ada membahas tentang konsep penyimpanan data dasar yang menunjukkan bagaimana data disimpan untuk penggunaan lebih lanjut. Lalu yang ketiga membahas tentang keluaran informasi termasuk berbagai cara informasi disediakan kepada pengguna. Nah, untuk pembahasan yang kedua, sistem perencanaan sumber daya perusahaan itu membantu mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan SIA tradisionalnya. Nah, materi ini akan menjelaskan keuntungan signifikan sumber daya perusahaan serta tantangan signifikan yang harus diatasi untuk menerapkan sistem sumber daya perusahaan. Nah, materi yang pertama yaitu pemrosesan transaksi, siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi SIA yang penting adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam berkas dan basis data. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan secara kolektif disebut sebagai siklus pemrosesan data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita memasuki siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data adalah sebuah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan secara kolektif. Salah satu fungsi SIA yang paling utama yaitu memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui siklus pemrosesan data. Pada pemrosesan data, ada yang namanya kegiatan input data. Langkah pertama dalam memproses input data ini yaitu menangkap data transaksi atau mengumpulkan data transaksi lalu memasukkannya ke dalam sistem. Data ini harus dikumpulkan berdasarkan 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis. Yang pertama ada setiap kegiatan yang diminati, lalu yang kedua ada sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitasnya, dan yang terakhir ada orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap kegiatannya. Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber kertas untuk mengumpulkan data-data tentang aktivitas bisnis mereka yang lalu. Mereka kemudian mentransfer data tersebut ke dalam komputer untuk dijadikan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, input data langkah kedua yaitu memastikan data yang diambil itu akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen penyelesaian dengan layar entry data yang dirancang secara baik, secara lengkap. Lalu langkah terakhir dalam input data yaitu memastikan kebijakan perusahaan dipatuhi. Jadi data yang telah diproses tadi harus
mematuhi kebijakan perusahaan tersebut, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi-transaksi dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang data storage atau data penyimpanan data. Jadi di dalam akuntansi itu ada namanya buku besar, ada yang namanya teknik kode, ada yang namanya bagian akun, dan jurnal. Nah, seperti yang kita tahu, di buku besar itu ada namanya buku besar umum dan buku besar pembantu. Lalu di teknik kode itu ada kode-kode urutan, ada kode blok, kode grup. Lalu ada bagian akun dan jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, yang terakhir adalah konsep penyimpanan berbasis komputer. Ya, ini punya beberapa komponen. Yang pertama adalah atribut, yaitu properti, nomor identifikasi, dan karakteristik yang menarik dari suatu entitas yang disimpan dalam basis data. Lalu ada yang namanya bidang, yaitu bagian rekaman data, tempat nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Misal, di dalam spreadsheet atau Google Spreadsheet, itu setiap baris mungkin mewakili pelanggan dan setiap kolom itu merupakan atribut pelanggan. Jadi setiap sel di dalam spreadsheet itu merupakan kolom. Lalu ada namanya record, itu dia seperangkat bidang yang nilai datanya menggambarkan atribut spesifik, suatu entity, suatu entitas, kayak semua data penggajian yang berkaitan dengan satu karyawan. Lalu ada namanya nilai data, yaitu nilai sebenarnya yang disimpan dalam suatu bidang. Nah, nilai ini itu menggambarkan atribut tertentu dari suatu entitas. Lalu ada berkas, yaitu nilai sebenarnya yang disimpan dalam suatu bidang. Nilai ini menggambarkan atribut tertentu dari suatu entitas juga. Lalu ada namanya master file, yaitu file permanen. Dia ini berisi catatan yang menyimpan data kumulatif tentang suatu organisasi. Jadi saat transaksi, itu catatan individual dalam master file itu diperbarui agar tetap terbaru, terupdate, dan terkini. Lalu ada namanya berkas transaksi. Nah, berkas ini tuh berisi transaksi bisnis individual yang terjadi selama periode fiskal tertentu. Berkas transaksi secara konseptual mirip dengan jurnal dalam AIS manual. Lalu yang terakhir adalah bisnis data, yaitu menggabungkan catatan yang sebelumnya itu disimpan dalam berkas terpisah ke dalam kumpulan umum dan melayani berbagai pengguna dan aplikasi pemrosesan data. Kayak gitu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu pengolahan data. Pada pengolahan data ini terdapat 4 jenis aktivitas pemrosesan data yang berbeda, yaitu yang pertama, membuat catatan baru, seperti menambahkan karyawan baru direkrut ke basis data pengajian. Jadi ketika ada karyawan baru, langsung data-datanya dimasukkan ke database. Lalu yang kedua, membaca, mengambil, atau melihat data yang ada. Pada bagian ini sama dengan mereview atau mengkulas balik data-data yang telah ada di sebelumnya. Lalu yang ketiga, memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Nah, kalau yang kedua tadi mengkulas balik, sedangkan yang ketiga ini memperbaharui. Jadi melihat atau mengupdate data-data terbaru untuk kenyamanan perusahaan. Lalu yang terakhir, menghapus data seperti membersihkan file induk vendor dari semua vendor yang tidak lagi dimiliki perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Karena ketika datanya terlalu banyak, tentu nanti akan mempersulit saat pencarian data, sehingga dengan menghapus data dapat mempermudah akses pencarian data. Last but not least, yaitu keluaran informasi. Tadi kan udah dijelasin tuh ada beberapa rangkaian di sebelumnya. Nah, keluaran informasi ini merupakan hasil akhir atau rangkaian terakhir dari serangkaian proses pengolahan data mentah. Informasi yang dihasilkan memiliki nilai yang sangat penting bagi berbagai pihak, terutama dalam pengambilan keputusan dan merumuskan strategi bisnis bagi para manajer. Lalu, informasi yang terkandung biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk dokumen, laporan, ataupun respons query. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, saya akan beralih ke pembahasan pemrosesan transaksi dengan blockchain.
Sebelumnya pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang blockchain. Jadi, teknologi blockchain telah mengubah cara kita untuk merekam dan menyimpan transaksi. Jadi tidak ada lagi menggunakan buku besar secara tradisional. Jadi blockchain ini menggunakan jaringan yang terdesentralisasi untuk mencatat semua transaksi secara transparan dan aman. Jadi apa sih konsep dari blockchain itu sendiri? Blockchain adalah sebuah buku besar digital yang didistribusikan dan terenkripsi, di mana setiap blok pada blockchain berisi informasi tentang transaksi dan semua blok terhubung secara berurutan, membentuk rantai yang cukup sulit untuk diubah. Dan dampak blockchain bagi bisnis ini, blockchain dapat berpotensi mengubah cara bisnis beroperasi terutama dalam hal transaksi dan manajemen data. Karena kita tidak menggunakan cara tradisional lagi atau buku besar tradisional, tapi langsung kepada buku besar digital. Proses pemrosesan transaksi blockchain. Secara sederhana, pemrosesannya dapat digambarkan dengan penambahan data transaksi ke dalam sebuah blok yang kemudian dihubungkan ke dalam blok-blok sebelumnya membentuk rantai, di mana setiap langkahnya itu melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama itu pembuatan transaksi. Jadi pengguna mengirimkan permintaan transaksi, di mana transaksi ini akan dicatat dalam format digital. Yang kedua, verifikasi transaksi. Transaksi yang baru masuk atau dibuat akan disebarkan ke seluruh komputer dalam jaringan blockchain, di mana setiap komputer akan memverifikasi keabsahan transaksi dengan memeriksa apakah pengirim memiliki cukup saldo dan apakah transaksi tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu pembentukan blok. Jadi setelah diverifikasi dan transaksi itu dianggap valid, jadi mereka akan dikelompokkan ke dalam sebuah blok, di mana setiap blok memiliki header yang berisi informasi seperti khas dari kelompok sebelumnya, di mana ini untuk menghubungkan blok satu sama lain. Terus timestamp, yaitu waktu pembuatan blok, lalu data transaksi dan nilai khas dari blok itu sendiri. Lalu yang keempat yaitu penambahan blok ke blockchain. Jadi proses penambahan blok baru ke blockchain disebut sebagai mining. Jadi miner atau komputer khusus akan bersaing untuk menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Miner yang pertama kali berhasil menyelesaikan masalah akan mendapatkan hak untuk menambah blok baru ke blockchain dan mendapatkan imbalan. Nah, keuntungan dari pemrosesan transaksi dengan blockchain ada beberapa. Yang pertama itu transparansi. Jadi semua transaksi dapat dilacak dan diverifikasi oleh pihak yang terlibat. Lalu keamanan. Jadi data yang tersimpan di blockchain sangat sulit untuk diubah ataupun diretas. Lalu desentralisasi, jadi tidak ada pihak tunggal yang mengontrol jaringan blockchain. Lalu efisiensi, proses verifikasi transaksi dengan blockchain ini menjadi lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, ketahanan terhadap sensor. Jadi sistem sangat sulit untuk diberhentikan atau dikontrol oleh pihak tertentu saja. Lalu contoh penggunaan dari pemrosesan transaksi dengan blockchain, yang pertama itu cryptocurrency. Tentunya kita sudah sering tahu, yaitu berupa Bitcoin atau Ethereum, di mana ini contoh penggunaan yang paling populer dari blockchain itu sendiri. Lalu di bidang logistik, blockchain dapat digunakan untuk melacak perjalanan suatu barang dari produsen hingga konsumen. Jadi, kayak kita beli barang di e-commerce, kita kan bisa tahu kayak barang itu sampai mana. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan blockchain. Lalu di bidang perbankan, blockchain digunakan untuk mempercepat proses transfer dari uang antar bank. Lalu yang terakhir, yang sering dilihat yaitu smart contract atau kontrak pintar, yang otomatis dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Lalu implementasi blockchain dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pelacakan rantai pasokan. Jadi blockchain ini dapat digunakan untuk melacak perjalanan suatu produk dari produsen ke konsumen sehingga meningkatkan transparansi dan keamanan rantai pasok. Seperti dijelaskan bahwa bidang logistik merupakan salah satu pengguna dari sistem blockchain ini. Lalu audit, proses audit dapat menjadi lebih efisien dan transparan dengan menggunakan data yang telah tercatat dalam blockchain. Yang ketiga yaitu manajemen aset. Blockchain dapat digunakan untuk merekam kepemilikan aset secara digital sehingga dapat memudahkan
dalam proses transfer ataupun pengelolaan asetnya. Lalu yang terakhir yaitu pembayaran. Jadi dengan adanya blockchain ini, transaksi pembayaran dapat dilakukan secara langsung dan aman melalui sistem blockchain tanpa perlu melalui perantara. Lalu selanjutnya ada materi tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP itu mengatasi masalah ini karena sistem tersebut mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatiskan proses bisnis standar. Lalu di sebelahnya ini ada modul ERP. Modul ERP yang umum itu meliputi yang pertama ada keuangan. Bisa buku besar, piutang, hutang usaha, aset tetap, penganggaran, pengolahan kas, dan penyusunan laporan manajerial dan laporan keuangan. Lalu ada juga sumber daya manusia dan penggajian. Itu meliputi sumber daya manusia, penggajian, tunjangan karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, tunjangan, dan pelaporan pemerintah. Lalu ada pembelian ke pembayaran atau disebut dengan siklus pencairan. Itu meliputi pembelian, penerimaan, dan pemeriksaan inventaris, manajemen inventaris dan gudang, dan pencairan kas. Lalu ada juga manufaktur atau siklus produksi. Itu meliputi rekayasa, penjadwalan produksi, daftar bahan, pekerjaan dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian mutu, manajemen biaya, serta proses dan proyek manufaktur. Lalu ada manajemen proyek yang meliputi penghitungan biaya, penagihan, waktu dan biaya, unit kinerja, aktivitas pengolahan. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan pelanggan, itu meliputi penjualan dan pemasaran komisi, layanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan ERP. Kita mulai dari keuntungan. Keuntungan yang pertama itu ERP menyediakan tampilan tunggal yang terintegrasi dan menyeluruh atas data dan situasi keuangan. Yang kedua, manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, itu organisasi memperoleh kontrol akses yang lebih baik. Yang keempat, itu prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Dan yang terakhir, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Lalu kelemahannya yaitu ERP ini mempunyai biaya yang tinggi. Yang kedua, butuh waktu yang lama. Yang ketiga, perubahan pada proses bisnis. Yang keempat, kompleksitas. Dan yang terakhir ada resistensi. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan dari kami? Semoga informasi yang kami bagikan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.